Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya selamat sore juga buat Tribuners yang ada dimanapun berada, juga bersama mahasiswa-mahasiswa, teman-teman yang sudah hadir di lokasi kegiatan kita hari ini. Dan tentunya sangat spesial karena hari ini berbeda dengan seperti yang biasanya ya, teman-teman biasanya melihat mungkin di studio hanya ada host dan narasumber, tapi kali ini juga lengkap dengan para hadirin yang akan ikut serta dalam kegiatan kita hingga selesai nanti. Dan juga sekaligus untuk membuka acara kita pada hari ini, tentunya bagi teman-teman nantinya yang ada di ruangan maupun di ruang virtual nanti bisa komentar dan juga memberikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Dan spesial karena hari ini kita dalam kegiatan atau dalam program ngobrol politik. Ngobrol politik hari ini tentunya sesuai dengan tema-tema atau isu-isu yang relevan bagi generasi muda. Karena melihat generasi muda ini sumbangsi dari suara pemilihnya itu cukup besar ya. Nanti kita akan tanyakan juga kepada narasumber kita dan spesifiknya kita akan membahas isu-isu yang tentunya relevan dan krusial untuk kita bahas. Bagaimana bahaya politik uang terhadap karakter generasi muda hari ini khususnya. Dan tentunya dalam perbincangan kita nantinya ini kita akan mengulik sebenarnya apa yang dimaksud dengan politik uang, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya, menghindarinya, dan juga mungkin langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh KPU Sulawesi Selatan khususnya untuk memberikan edukasi bagi para pemilih muda atau juga generasi muda. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, khususnya di sore hari ini ada Pak Hasrudin Hussein selaku komisioner dari KPU Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangannya dulu kepada narasumber kita. Baik. Dan tentunya menjadi pertanyaan juga nantinya bagi teman-teman, apakah akan menjadi penerima? Semoga tidak. Ini kita perlu menghindari penerima politik uang dan ataukah justru menjadi agen perubahan untuk menghempas praktik politik uang dimulai saat ini, dimulai dini saat ini ya Pak, karena ini kan melihat pemilihan nantinya di tanggal 27 November dan saat ini memang masuk dalam masa kampanye, tentunya nanti akan kita balikkan ke teman-teman apakah ada yang menerima atau ada ya tanda-tanda, gejala, indikasi sudah menerima atau di-chat atau dikomunikasikan dengan para pendukung tim kampanye dari paslon ya Pak gitu, nanti kita akan tanyakan. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu Pak Uceng, selamat sore Pak Uceng. Iya, selamat sore. Oke, mungkin boleh menyapa Tribuners juga yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada dan juga kepada mahasiswa yang ada di lokasi saat ini Pak, silakan. Ya. Selamat sore adik-adik sekalian. Ya, sore-sore luar biasa, harus bersemangat selaku pemilih pemula ya. Saya ulang ya, selamat sore. Luar biasa ya, terima kasih. Oke, selamat sore dan tentunya itu tadi sapaan dari Pak Uceng karena kita beberapa menit ke depan akan membahas topik yang seperti yang Vio sampaikan krusial ya Pak. Iya, dan tentunya jika menyoal politik uang itu dengan dua diksi, dua term, politik dan uang. Lantas Pak menjadi pertanyaan untuk mengawali perbincangan kita hari ini, sebenarnya definisi dari politik uang itu apakah ketika seseorang menerima uang saja dikatakan politik uang, atau bahkan ketika menerima barang, atau mungkin juga menerima janji-janji jabatan, atau bahkan diberikan dana untuk membuat atau menyelenggarakan suatu kegiatan misalnya. Silakan Pak Uceng. Ya, terima kasih. Jadi politik uang itu ya sama yang disampaikan tadi, ada dua hal yang merupakan diksi ya. Selama politik dan uang itu terpisah itu baik-baik saja. Okay. Tapi kalau sudah menyatu politik dan uang itu menjadi satu hal yang luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, KPU Sulsel di pemilu tahun 2024 kemarin sudah melakukan serangkaian kegiatan riset dan ada hal yang menggelisahkan untuk hasil dari pemilu tahun 2024. Nah, riset kemarin menyampaikan ada beberapa daerah ya yang berdasarkan hasil itu menyampaikan bahwa ternyata politik uang ini sudah dalam kondisi yang luar biasa ataukah dalam satu kebrutalan demokrasi ya. Ini hasil riset, tidak mengada-ada ya. Apakah sudah menjadi tradisi? Ini sudah menjadi hal yang luar biasa. Okay. Bahkan beberapa daerah yang
apa namanya yang sempat kami lakukan riset itu, bahwa ternyata politik uang ini sudah menjadi budaya. Justru merasa tidak nyaman kalau tidak menerima. Ini kan luar biasa ini, ya. Jadi merasa berbeda kalau di antara teman-temannya tidak menjadi bagian dari proses politik uang. Nah, ada hal yang terus terang sedikit menggelisahkan di proses pemilih pemula. Di beberapa daerah ditemukan bahwa ternyata mereka sudah menjadi aktor. Pemilih pemula ini dijadikan sebagai aktor. Nah, ini penting untuk adik-adik sekalian. Ketahui jangan sampai ya di masa-masa tahapan-tahapan pilkada yang berjalan ini, kemarin sudah tahapan kampanye sudah mulai masuk di tanggal 25 sampai dengan tanggal 23 November, 25 September sampai dengan 23 November. Nah, ini merupakan tahapan krusial. Kenapa saya anggap sebagai tahapan krusial? Tahapan ini di mana interaksi antara tim pasangan calon, ya, kemudian partai politiknya sendiri, relawan-relawannya terus bergerak. Bagaimana bisa mencitrakan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calonnya. Maka penting buat adik-adik sekalian, bagi pemirsa yang mendengarkan diskusi ini, bahwa politik uang ini tidak ada cara kecuali menyatakan tolak terhadap namanya politik uang. Baik menjadi pelaku, dalam hal ini misalnya ya pemberi maupun menerima. Ya, kira seperti itu untuk politik uang. Ya, Kak Uceng, mungkin kalau berbicara tentang survei yang sudah dilakukan, tentunya menjadi pertanyaan di tahun ini, khususnya di tahun 2024 ini kan sedikit lagi atau sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan nih. Ya. Nah, dari tahapan pilkada atau saat ini kita masuk dalam masa kampanye, apakah survei dari yang dilakukan oleh KPU Sulsel sendiri melihat perbedaan di tahun sebelumnya atau juga di pilkada sebelumnya? Apakah tren politik uang khususnya bagi pemilih pemuda itu saat ini semakin marak atau mungkin ada perubahan penurunan dan sebagainya? Ya, justru antara tahapan pemilu, kemarin kan sudah pada memilih ya, adik-adik sudah memilih. Pemilu dengan pilkada itu menjadi satu kegiatan pemilihan yang berbeda, akan tetapi kalau lihat pilkada itu bagian daripada lokalisir pemilihan, tentunya interaksi antara tim kampanye, kemudian partai politiknya lebih dekat dengan pemilihnya, ya. Sehingga saya dapat menyimpulkan seperti ini, bahwa politik uang yang terjadi antara pemilu dengan pilkada itu pasti lebih besar di pilkada ini, ya, karena interaksi secara lokal yang terjadi dalam daerah pemilihan, baik bupati, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan gubernur dan wakil gubernur. Kalau kemarin di pemilu masih ada pemilihan presiden, masih ada pemilihan anggota DPD, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD provinsi dan kabupaten kota. Ini masih dalam bentuk segmentasi pemilihan secara bertingkat. Nah, kalau di kegiatan bupati dengan wali kota serta gubernur, itu dekat-dekat termata semua itu tim-tim kampanyenya itu. Ya, sehingga saya menaruh harapan bahwa sebelum masuk masa tahapan pemungutan dan penghitungan suara, ini jangan sampai adik-adik belum tahu tanggal berapa hari pemungutan suara. Sudah pada tahu? Sudah pada tahu ya? Tanggal berapa coba? Iya. 27 November, ya. 27 November itu semakin dekat hari pemungutan suara, semakin deras isu-isu tentang politik uang. Ya. Yang sampai di di masa-masa tahapan itu adik-adik ada yang didekati, ada yang dimanfaatkan, sehingga yang saya disampaikan tadi sama hostnya bahwa seharusnya pemilih pemula dalam proses-proses tahapan pemilu maupun pilkada bisa menjadi agen sebenarnya, bisa menjadi relawan, bisa menjadi agen perubahan, menyampaikan kepada pihak-pihak yang menjadi bagian dari proses-proses politik uang ini bahwa itu tidak benar, ya, jangan apatis. Nah, saya pernah mendalami satu kegiatan riset tentang politik uang itu, ternyata perilaku politik itu ada 4. Yang pertama, ada yang betul-betul menolak, ditolak, saya tidak mau politik uang, saya tidak mau terima, ya, dan memang tidak menerima. Ada juga yang sebenarnya tahu bahwa politik uang itu tidak baik, tidak boleh, tapi tetap menerima, ya. Yang ketiga kategorinya apa? Ada yang betul-betul menolak, tidak menerima, tapi tidak melaporkan, ya. Nah, yang keempat itu menolak dan tidak menerima dan melaporkan. Yang keempat ini adalah bagian yang saya maksud tadi. Adik-adik harus menjadi agen, melaporkan hal seperti itu, apalagi dari kaum intelektual ini, ya, teman-teman intelektual, aktivis-aktivis muda. Harapan kita semua harus tersimpul satu sama lain.
politik uang itu bukan hanya kerjaan KPU, kerjaan Bawaslu. Segmentasi masyarakat, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, unsur media, kemudian tokoh masyarakat, kelompok-kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Itu harus menjadi bagian satu sama lain. Bagaimana politik uang ini betul-betul bisa kita antisipasi tidak berkembang di setiap tahapan-tahapan pilkada. Nah, politik uang menempati sebagai isu yang tertinggi dari indeks informasi tanpa melalui filter. Jadi informasi itu harus betul-betul disaring dulu baru di-share. Yang ketiga ya netralitas ASN. Ya, sampai dengan hari ini ada 3 isu strategis yang selalu menjadi bagian dari saya penyelenggara pemilu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Itu terus yang dibahas mengenai penggiat demokrasi. Akan tetapi ya ternyata dari 4 kategori politik uang itu yang paling banyak adalah mereka sebenarnya tahu bahwa politik uang itu bahaya, tidak baik terhadap framing demokrasi, tapi tetap menerima. Nah, apa yang harus dilakukan? Segera laporkan ke Bawaslu, bisa ke KPU juga. Kami di tingkat kabupaten kota ada PPK-nya untuk KPU, ada Panwascamnya untuk tingkat kecamatan pengawasan pemilu, ada ada PPS di tingkat kelurahan, ada PPL-nya untuk pengawasan, ya. Di hari H ada PTPS, pengawas TPS, ada juga KPPS-nya dilaporkan. Nah, yang berbeda dari pemilu dan pilkada, kalau sudah setiap orang menyebut, sesegera itu akan diproses. Dan hukumannya 36 bulan sampai dengan 70 ini. Sudah menyebut setiap orang, tidak ada lagi kategorisasi. Siapa yang menjadi tim kampanye? Pokoknya kalau ketahuan orang, tim kampanye bukan tim kampanye, partai politik bukan partai politik. Kalau sudah setiap orang menyebut, sesegera itu akan diproses. Dan hukumannya 36 bulan sampai dengan 72 bulan politik uang itu. Ada dendanya juga kalau dilakukan oleh tim paslon. Ya. Ada dendanya juga dalam bentuk denda, belum pidananya ada dendanya juga. Sehingga ya di pilkada ini harapan kita memang bisa memberikan efek jerah terhadap pelaku, ya. Bukan hanya ya sahabat-sahabat dari Bawaslu, dari KPU sedapat mungkin sudah memberikan sebenarnya pengawasan, sedapat mungkin melakukan mitigasi terhadap pelaku politik uang, akan tapi ya tetap tumbuh namanya politik uang ini. Ya, tetap tumbuh. Jadi seperti itu ya, seperti itu politik uang itu harus kita sama-sama katakan tidak terhadap politik uang, ya. Tidak ada lagi istilah abu-abu tentang politik uang. Kalau kita sudah menyatakan bahwa itu tidak benar, maka kita harus bisa menolak, seperti itu. Oke. Iya, Pak Uceng, mungkin kalau misalnya kita tanyakan ke teman-teman yang ada di lokasi saat ini, menyoal mungkin boleh diceritakan pengalaman mereka atau pengalaman teman-teman mereka sih menerima politik uang, boleh nggak? Ya, bisa. Boleh. Ya, kira-kira ada yang mau berbagi cerita? Ya. Takutnya mereka nanti diapa-apai katanya Pak Uceng. Ada yang mau bercerita supaya bisa menjadi masukan buat KPU, rekomendasi. Ya. Ternyata ada modus yang baru, ya. Benar. Ya. Apalagi kan ini mewakili generasi muda nih. Iya. Iya. Ada, ya. Silakan. Kita dengar dulu, perkenalkan namanya dan dari universitas mana ya, juga prodinya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Yanti, Pak. Disapa Nila. Jadi kalau melihat sekarang, Pak, berbicara tentang politik uang itu biasanya bukan hanya sekedar memberikan uang saja, tapi di masyarakat kita banyak dalam bentuk barang, misalnya calon itu memberikan sarung atau memberikan seperti makanan-makanan kebutuhan pokok begitu, Pak. Nah, kalau saya berbicara sedikit di daerah, mungkin di beberapa pelosok yang saya dengar itu, Pak, banyak yang dilakukan dengan memberikan barang. Didengar atau dilihat? Dilihat dan dilihat. banyak juga didengar, Pak. Ya. Nah, itu Pak, saya juga ingin menanyakan hal tersebut. Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai money politik? Dan kalau kita sebagai generasi muda, Pak, kira-kira apa peran ataupun hal yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Karena kadangkala juga, Pak, kalau kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, mereka akan berpikir bahwa kita harus realistis karena itu kebutuhan kita. Makanya banyak masyarakat yang menolak untuk tidak peduli dengan ada pencegahan money politik ini, Pak. Jadi
Mungkin itu pertanyaan sekaligus memberikan sedikit gambaran yang saya lihat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Nila. Mungkin langsung ditanggapi aja ya, Pak Uce. Bagus ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi tentang bahan kampanye ya, di dalam penyampaian visi misi program kampanye itu pasangan calon bersama dengan KPU juga memfasilitasi ya. KPU bisa memfasilitasi pasangan calon bisa melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk pemasangan alat pra-kampanye. Itu yang ada di billboard, videotron, baliho. Itu yang dimaksud dengan alat pra-kampanye. Nah, terus yang kedua apa yang bisa dilakukan? Penyebaran bahan kampanye dan kampanye lainnya. Jadi penyebaran bahan kampanye dan bahan kampanye lainnya. Apa yang dimaksud dengan bahan kampanye? Pembagian brosur-brosur, ya, leaflet, kemudian poster, selebaran lain. Dan kemudian bahan kampanye lainnya apa? Pakaian, itu bisa itu. Ya, daster-daster, kalau ibu-ibunya terima daster dan ada logo pasangan calonnya itu bisa itu. Tapi tidak bisa terima daster saja, tidak ada tidak ada atribut. Harus ada atribut. Jadi syarat dari bahan kampanye lain adalah pemberian pakaian karena diatur dalam PKPU 13 tahun 2003 dan petunjuk teknis KPU 1363 tentang pedoman teknis kegiatan kampanye. Itu pakaian bisa. Kemudian tadi disebut sarung. Sarung itu bisa selama nilainya di bawah 100.000. Jadi bisa. Ya. Baju, kemudian daster-daster, topi, kopiah, pin-pin, kemudian alat tulis, alat makan yang tidak boleh kalau dikasih emas. Ya. Jadi ada kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye lainnya. Nah, ini selalu menjadi perdebatan, ya, menjadi perdebatan ke masyarakat. Disampaikan bahwa kalau saya kasih beras di bawah 100.000, tidak bisa. Karena dalam ketentuan PKP 13 tahun 2024, beras itu tidak termasuk bagian daripada bahan kampanye lain. Yang ada dalam bentuk topi saja penutup kepala, ya. Kemudian kalau misalnya dikasih jilbab, misalnya ibunya dikasih jilbab, daster Bali, misalnya sarung Bali, tidak apa-apa. Tapi harus ada melekat atribut, ya, harus ada melekat atribut. Ya, kalender, ya kan ada kalender dibagi itu, kartu-kartu nama. Selama nilainya di bawah 100.000 itu bisa. Tapi bahan kampanye yang dimaksud adalah bahan kampanye yang diatur dalam PKPU 13 dengan petunjuk teknis 1363 KPU sendiri. Kalau beras tidak bisa, ya. Kemudian pemberian transport dalam bentuk uang itu tidak diperkenankan juga. Bisa diberikan transport tapi dikonversi dalam bentuk bahan lain seperti voucher BBM, kemudian menyewakan mobil dari lokasi kegiatan untuk pulang ke rumah setelah kampanye, ya. Bisa menerima hadiah juga 1 juta. Jangan sampai dianggap bahwa orang berkampanye tidak boleh menerima hadiah, bisa. Tapi hadiah itu dibawa senilai 1 juta dalam bentuk barang, setiap barang jika dilakukan kampanye dan ada kegiatan lomba-lomba misalnya, ya. Seperti lomba-lomba yang dilakukan oleh salah satu paslon di satu pertemuan tatap muka. Dan kemudian memberikan hadiah, misalnya hadiah apakah 1 juta dispenser misalnya, ya. Dispenser merek apa, merek X misalnya, ya. Itu bisa. Yang salah kalau dikasih hadiah dispenser merek tertentu yang harganya 3 juta, ya. Itu tidak bisa. Yang jelas ya, batasan dari kegiatan kampanye itu yang perlu teman-teman adik-adik pahami, ya. Kemudian pemirsa diskusi pada sore hari ini, bahwa diperkenankan tim paslon memberikan sejumlah hadiah, tapi di dalam konteks kegiatan pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, yang nilainya di bawah nilai 1 juta. Tapi syaratnya harus ada lomba, harus ada kuis, itu baru bisa. Nah, kemudian konversi 100.000, itu bisa juga dalam bentuk transport, tapi bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk konversi BBM misalnya, ya, konversi dalam bentuk disewakan mobil PT-PT misalnya, itu bisa. Ya, termasuk tadi itu bahan kampanye yang saya ingin pertegas bahwa tim paslon, kemudian partai politik pengusul, kemudian petugas kampanye, juru kampanye bisa memberikan bahan kampanye atau disebut bahan kampanye lainnya dalam bentuk bahan kampanye yang disebut dalam PKPU 13 itu. Hanya dalam bentuk pakaian. Susu, kasih susu, itu tidak disebut pemberian susu,
Tadi ada diskusi tadi yang sedikit alot di Bawaslu, saya diskusi. Ada yang membagi-bagi lampu, ya, disebut merek lampunya. Alasannya apa? Ini kan lampu juga alat apa? Alat untuk penerangan menulis. Karena yang bisa adalah alat tulis bisa, alat tulis. Alasannya dia kalau lampu itu alat untuk supaya orang gampang menulis. Wah, tidak bisa penerangan ya, itu tidak bisa dimaknai seperti itu. Jadi tetap ada rambu-rambunya dalam pemberian bahan kampanye, seperti itu. Ya. Oke, berarti jawaban pertanyaan pertama udah terjawab, begitu ada penjelasan juga lengkap bagaimana mungkin alat dan bahan yang digunakan oleh paslon yang diatur dalam peraturan gitu ya, undang-undang. Lantas pertanyaan keduanya adalah apa yang bisa mereka lakukan? Maksudnya ketika melihat atau mendengar hal tersebut, ya ingin melaporkan tapi mungkin ada ketakutan gitu Pak. Untuk menjawab hal ini kira-kira anak-anak atau para teman-teman yang hadir di sini kira-kira bisa melakukan apa saja nih? Ya, tentang politik uang, yang pertama dari diri sendiri dulu, menolak, tidak ada lain kecuali menolak, ya. Baru kita masuk menjadi agen perubahan misalnya, tool of social engineering. Kita harus menjadi agen. Ini adik-adik semua harus menjadi agen semua ini, ya. Aktivis-aktivis mahasiswa. Kalau sudah sering turun di jalan, lihat politik uang di depan, masa tidak berani menyatakan bahwa itu salah? Laporkan ke Bawaslu, datang ke Bawaslu, atau kalau takut minta didampingi misalnya, datang ke KPU, sampaikan PPK di kantor kecamatan, PPS di kantor kelurahan, Panwascam di kantor pengawas kecamatan, bisa dilaporkan. Dan identitas pelapor itu pasti dirahasiakan. Kecuali ya pada saat diminta tanggapan itu pun mendapatkan mendapatkan pengamanan, ya. Nah, politik uang di masa-masa tahapan berjalan itu belum ada terjadi. Nanti ada yang kalah baru muncul itu saling melapor, ya. Contoh, tadi tanggal berapa tadi hari pemungutan suara? Tanggal 27 November. Berjalan tahapan-tahapan terus menerus. Masuk masa kampanye di tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Kemudian 24, 25, dan 26 masuk masa tenang yang tidak tenang, ya. Seharusnya tenang tapi tidak tenang, ya. Mau turun politik uang tapi banyak teman-teman pengawas, jadi mencari celah bagaimana caranya bisa berinteraksi, sehingga tanggal 23 itu merupakan masa kampanye yang betul-betul dimaksimalkan oleh tim pasangan calon. Nah, masuk tanggal 27 November kira-kira jam 8 sudah dibuka berita acara pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan jam 4 sore. Itu belum ada yang melapor itu. Nanti di jam 5 sore baru ada yang saling melapor, ya. Karena kenapa? Sudah kealami. Termasuk yang terima uang, hati-hati. Baru muncul itu. Baru muncul. Saya sudah kasih uang, kenapa dia tidak coblos saya? Maksudnya asas pemilihan yang rahasia, kenapa kok bisa tahu orang milih ini? Kenapa bisa? Saya kasih uang 200.000. Tapi dia tidak pilih saya. Karena pernah ada juga kejadian. Di satu TPS, misalnya TPS ada 300. Salah satu pasangan calon, bukan pasangan calon, caleg waktu itu ya, dia sudah kasih 5 orang, masing-masing 300.000. Seharusnya di TPS itu ada 5 suaranya. Ternyata setelah pemungutan dalam penghitungan suara, tidak ada suaranya itu caleg itu. Terus datang ke KPU, ketemu dengan saya. Saya bilang, Pak, ini KPU curang. Loh, kok bisa? Disampaikan bahwa seharusnya ada 5 suara saya di situ. Kok tidak bisa tidak ada? Terus Bapak indikatornya sampai menyatakan bahwa ada 5 suara. Dan saya sudah kasih uang itu 300.000 satu orang. Jadi saya sampaikan yang salah Bapak memilih orang, itu orang tidak coblos Bapak, diambil uangnya. Ya, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Ya, jadi hati-hati, politik uang itu terus-menerus menjadi dosa demokrasi. Ya, terus-menerus. Kita aman sekarang, besok-besok lusa disoal kita karena dia terpilih. Itu baru pertama. Terus berjalan kegiatan demokrasi terus 5 tahun ke depan, yang terima uang jangan makin pusing, jangan makin lagi protes kalau ada kenaikan BBM. Nah, kita barang suara kita dibeli kok, ya. Jangan protes dengan keterpilihan satu pasangan calon, kita dibeli dengan uang, suaranya dipilih dengan uang. Jadi prinsip demokrasi ke depan, demokrasi secara substansi, yang kita menjadi bagian mengawal demokrasi ini setelah dilaksanakannya pilkada, itu sama sekali kita tidak punya hak di situ, ya. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi maksudnya Pak Uceng ini ketika misalnya teman-teman di sini menerima money politik,
Kemudian sejalan dengan kehidupan demokrasi, Ya. nanti ada kenaikan BBM, ada isu-isu lah yang mereka bisa menyuarakan pendapatnya ketika melakukan aksi gitu. Ya. Itu tidak ada hak mereka untuk melakukan aksi. Namanya dibayar. Oh, jadi paling penting adalah tidak menerima ya. Iya. Ketika tidak menerima, maka ketika melakukan aksi barulah terasa fair. Iya. Kalau kita mencoblos sesuai dengan apa yang ada di dalam nurani kita, di hati kita, kita punya hak dong mengawal demokrasi secara substansi ke depan. Nah, kalau kita dibayar, apa hak kita di situ? Betul tidak? Ya. Betul, tapi Tidak bahaya sedikit kata orang suaranya. bilang, Ya, mungkin saya mewakili teman-teman gitu ya. Tadi penjelasannya Pak Uceng bagus sekali dengan contoh kasus yang sudah ada di pemilihan atau pemilu kemarin. Lantas, ketika mungkin teman-teman punya pikiran, ya mending saya terima uangnya tapi saya tidak pilih. Itu termasuk boleh atau tidak sama sekali? Menerima uangnya dan tidak memilih 2 kali dosa Ya, itu yang ya. itu. Sudah berdosa sama demokrasi kepada Tuhan, berdosa juga sama orang yang menganggap bahwa dia sudah diberikan tidak mencoblos. Kan begitu. Jadi tentang dalam ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2012, jadi modus dari tim ya, kita sebut saja tim ya, bukan hanya tentang bagaimana orang diberikan materi, diberikan uang untuk datang ke TPS dan mencoblos salah satu pasangan calon. Tapi ada juga modus diberikan materi maupun uang untuk tidak memilih pasangan calon tertentu. Itu ada. Ya. Ada juga, jangan pilih itu. Misal hanya 3 pasangan calon, contoh ya. 3 pasangan calon di kabupaten A misalnya. Karena dia susah masuk. Dia paslon nomor 1 misalnya ya di kabupaten A. Maka dia bayar ini orang untuk tidak memilih nomor 2 dan 3 ya, atau sekaligus untuk tidak datang memilih. Itu ada modusnya. Modus tentang pemberian materi itu bukan hanya tentang datang ke TPS dan mencoblos memilih dia, bukan. Termasuk juga tidak memilih, tidak datang ke TPS. Ya, apa namanya kalau tidak datang ke TPS? Namanya golput, ataukah tidak memilih pasangan calon tertentu. Seperti itu ya. Jadi golput itu saya sedikit mau klarifikasi tentang golput. Jadi pemahaman selama ini tentang golput itu adalah orang yang tidak datang ke TPS. Padahal sesungguhnya golput itu orang datang ke TPS tapi mencoblos bagian putih dari surat suara. Sehingga dianggap surat suaranya tidak sah. Ya. Itu yang dimaksud dengan golput. Tapi ya golput ini sudah mendapatkan transformasi pengertian ya, terus menerus diartikan bahwa kalau tidak datang ke TPS itu sudah dianggap golput. Padahal yang benar dari golput itu, bahwa golput itu sebenarnya orang datang ke TPS tapi motonya dibilang datang ke TPS. Ya, apalagi KPU itu selalu membuat kontes di hari pemungutan suara, membuat foto lomba selfie di TPS. Hanya karena mau mengikuti kegiatan KPU, lomba selfie tapi masuk ke TPS, masuk ke bilik tidak mencoblos. Itu yang dimaksud dengan golput. Mencoblos area wilayah arsip dari surat suara yang berwarna putih, ya, sehingga orang melihat dia datang ke TPS tapi sesungguhnya dia tidak mencoblos pasangan calon, ya, seperti itu, ya. Iya, berarti Pak Uceng mungkin kalau tadi disampaikan dari pernyataan terakhirnya Pak Uceng adalah biasanya KPU akan melakukan kompetisi selfie gitu ya. Nanti di Pilkada 2024 akan ada? Itu pasti. Berarti teman-teman sini boleh ikut gitu ya? Bolehlah, Oke. Ya. Rajin-rajin saja melihat media sosial KPU. Ya, media sosialnya khususnya Instagram mungkin ya? Instagram, ya kalau Facebook kan sudah mulai ditinggal oleh pemilih-pemilih pemula. Ya. Lebih banyak ke TikTok, Instagram ya. Udah pada senyum-senyum Pak, berarti setuju gitu. Oke, Pak Uceng mungkin kalau berbicara tentang tadi contoh lah, kita mengambil contoh Kabupaten A, ada kasus seperti itu, contoh kasus seperti itu, lantas bolehkah disampaikan mungkin titik-titik di daerah Sulawesi Selatan sendiri mungkin yang paling tinggi angka politik uangnya atau money politiknya? Kalau politik uang itu biasanya tergantung profiling pasangan calon, ya. Jadi tidak bisa kita, ya kami ada riset dari 24 kabupaten kemarin, beberapa daerah memang kental dengan politik uang, tapi itu tidak berkorelasi dengan pilkada, ya. Seperti itu politik uang ya. Politik uang itu tergantung pasangan calonnya. Ya. Biasanya kalau kompetisi kuat hanya 2 pasangan calon itu atmosfer atau dinamika kompetisi jauh lebih kuat.
Jadi segala macam cara dilakukan, ya. Berbeda dengan 4 pasangan calon. Nah, kami juga di KPU melihat satu mitigasi risiko terhadap tahapan-tahapan pilkada. Itu berbeda penanganannya antara 2 pasangan calon dengan 4 pasangan calon. Ya, berbeda juga 2 pasangan calon dengan 3 pasangan calon. Ya, mudah-mudahan Sulsel ini ada 2 pasangan calon pilgub. Ya, kita berharap bahwa teori yang disampaikan tadi, teori pengalaman tentang tahapan-tahapan pilkada, baik pemilu gubernur maupun bupati wali kota, itu tidak terjadi di Sulsel. Ya, itu tidak jadi Sulsel. Jadi semakin sedikit pasangan calon, semakin tinggi kompetisi. Segala macam cara dilakukan dalam proses memenangkan masing-masing pasangan calonnya. Nah, tentang lokasi-lokasi atau lokus-lokus politik uang ini tersebar semua, bukan hanya di Sulsel, seluruh Indonesia tentang politik uang, seluruh Indonesia. Ada satu daerah di Indonesia yang saya pernah melakukan studi tiru, memang tidak ada politik uang, hampir tidak ada, tapi ada konversinya. Membangunkan gedung, membangunkan dalam bentuk kayak lumbu-lumbu dibangunkan. Itu konversinya. Ya balai-balai, apakah namanya kayak gapura-gapura. Ya lumbu-lumbu tempat penyimpanan beras segala macam. Itu dikonversi. Tidak ada dalam bentuk politik uang, tidak ada pemberian uang, tapi berkontrak dia. Satu lumbu begini sekian, saya mau sekian pemilih. Ya. Nah, sekarang tentang politik uang, apakah secara formal maupun material bisa dibuktikan di posisi itu kalau memang mereka sudah melakukan berkonsensus, sudah bermufakat posisi itu, ya ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita, ya pekerjaan rumah bagi KPU bersama Bawaslu, termasuk adik-adik selaku pemilih pemula, melihat bahwa politik uang itu semakin rapi KPU melakukan pengawasan, mereka semakin cepat juga polanya melakukan perubahan-perubahan dalam bentuk modus. Jadi kan asas itu bahwa hukum ini selalu tertati-tati mengikuti kejahatan, sama dengan KPU. KPU dan Bawaslu ini poso-poso mengikuti modus-modus seperti itu, ya. Hari ini ketahuan modusnya, besok lusa berbeda lagi modus yang dilakukan, ya. Oke, berarti Pak Uceng hingga saat ini apakah sudah ada laporan mengenai politik uang yang diterima oleh generasi muda, khususnya mungkin Gen Z dan generasi milenial? Kalau di tahapan pilkada ini saya belum mendengar dari teman-teman Bawaslu. Okay. Ya. Kalau di pemilu tahun 2004 saya memang menjadi memberi keterangan ahli. Ada 4 daerah yang saya diminta keterangan dan saya sampaikan bahwa tidak ada toleransi. Ini penjarakan ini. Dan semua terbukti secara formal maupun material. Kemarin itu di Bulukumba ada. Kemudian Goa, Pangkep dan Luwu Utara. Baik. Ya. Itu ada 4 itu. Dan saya selaku penyelenggara sama sekali tidak mentoleransi. Saya bilang ke teman-teman Bawaslu, ini tidak perlu lagi penafsiran secara futuristik ini. Ini sudah gramatikal ini konsepnya ini. Yeah. Tidak ada lagi tafsir-tafsir. Yang jelasnya sudah memenuhi unsur baik formal maupun material, kita penjarakan supaya bisa memberikan efek jerah. Nah, jangan sampai adik-adik sebentar saya bertemu di antara yang hadir di sini, hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Berarti total dari pileg kemarin datanya ada berapa yang berhasil dipenjarakan? Kemarin ada 4 ada 4 yang sempat saya diminta keterangan. Baik. Dan semua semua dipidana. Pidana. Oke. Ya. Ini pertanyaan tadi yang di awal saya ini menyoal adakah hingga saat ini sudah adakah generasi Z atau milenial yang menerima politik uang? Karena yang akan saya tanyakan ini kira-kira dari sudut pandang Pak Uceng gitu ya, melihat mungkin adanya nanti penerimaan dari generasi muda mengenai politik uang ini, faktor apa sih? Kira-kira faktor apa yang membuat mereka ingin menerima politik uang ini? Apakah mungkin kita sebut saja gaya hidup kah? Atau mungkin karena tergiur saja? Atau seperti apa dari sudut pandang Pak Uceng? Jadi politik uang itu pemikiran saya dulu sama dengan kira-kira masyarakat yang berkembang. Bahwa semakin merebak politik uang itu karena faktor ekonomi. Ternyata bukan. Ya. Politik uang ini sudah mengejala, ya kami anggap sebagai sudah merasa tidak nyaman kalau dia berbeda dari temannya, ya. Kalau misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, 4 orang sudah menerima, yang satu merasa tidak nyaman kalau tidak menerima, ya. Sehingga saya tadi nyatakan di awal diskusi bahwa politik uang ini sudah menjadi kebrutalan demokrasi, sudah menjadi brutal ini. Nah, pemilih pemula itu sudah ada hasil riset yang kami dapatkan di satu daerah bahwa menempatkan pemilih pemula ya seperti adik-adik ini
dia sebagai aktor, dia disuruh membagi. Karena kenapa? 52% kemarin data pemilih pemuda itu di pemilu tahun 2004 itu besar. Sehingga dianggap bahwa dengan hadirnya dengan besaran pemilih pemula yang cukup besar di pemilu tahun 2004 ini, saya hampir pastikan juga hampir sama di pilkada ini. Itu menjadi menurut dari tim paslon itu seksi sekali ini pemilih pemula menjadi target kita. Nah, siapa yang harus menjadi aktornya? Tentunya sesamanya tahunnya di situ. Ya, pasti orang-orang yang dekat dari situ. Tidak mungkin yang berumur 60 tahun ya memberikan materi ataukah pendekatan fisiologis kepada pemilih pemula, pasti sepantarannya mereka. Sehingga ya butuh butuh upaya-upaya membarir, butuh upaya-upaya penolakan. Jangan sampai ada di antara teman-teman pemilih pemula yang hadir di sini, teman-teman mahasiswa itu sudah tergerus dengan politik uang. Ya, saya pernah mendengar modus ya, dan saya berdiskusi dengan beberapa sahabat-sahabat, kenapa mereka menggunakan anak di bawah umur 17 tahun sebagai aktor dalam membagi itu. Ya, ternyata ya mungkin pikiran mereka kalau masih di bawah 17 tahun belum dianggap cakap dan dewasa menurut hukum, sehingga menggunakan modus itu. Dan ini satu kekejian yang luar biasa ini. Satu kekejian luar biasa. Seharusnya ya upaya-upaya pengetahuan demokrasi itu harus dimulai dari teman-teman yang berumur 17 tahun ataukah sebelum berumur 17 tahun. Justru memanfaatkan mereka sebagai aktor dalam politik uang. Nah, ini penting menjadi informasi buat teman-teman. Jangan sampai kita berpandangan bahwa demokrasi kita ini baik-baik saja. Ya, saya jawab bahwa demokrasi kita ini sudah mulai kurang baik, ya, tidak baik-baik saja. Jika memang ya, apalagi kalau sudah ada ditemukan ya, mudah-mudahan tidak ditemukan bahwa yang di pilkada ini, karena ya norma tentang pilkada ini setiap orang itu pasti ditangkap kita ini, ya, pasti ditangkap. Tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi penafsiran bahwa ini bukan tim paslon yang melakukan. Kalau sudah menyebut setiap orang, baik mahasiswa, anak sekolah SMA yang sudah berumur 17 tahun, ya, itu pasti ditangkap itu. Tidak ada lagi proses, ya, bahasanya tidak ada lagi ampun tentang politik uang, ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, karena saya juga ada pertanyaan lanjutan dari statement yang disampaikan oleh Pak Uceng, tentunya kita mau tes semangat dulu, Pak. Ya. Ini kita mungkin dipimpin oleh Pak Uceng tadi yang jawabannya grebek, ya. Pak. Ya. Iya. Boleh ya teman-teman? Saya. Oke. Saudara yang ngantuk? Iya, kayaknya udah dodong, Pak. Ya. Boleh Pak Uceng? Ya. Kita mulai ya. Sosdikli Parma Sulsel. Grebek. Ya, tadi juga sesuai janjinya Pak Uceng akan dijelaskan diksi grebek ini sebenarnya seperti apa sih Pak kalau dari KPU Sulsel, Pak? Jadi grebek ini gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Apa semangatnya? Semangatnya bahwa kita satu sama lain ini saling terikat, saling tersimpul, termasuk politik uang itu, ya, termasuk politik uang. Jadi semangat dari KPU Sulsel dengan grebek tadi, ya, tidak ada pemisahan antara penyelenggara pemilu, ya, dengan teman-teman mahasiswa, dengan tokoh-tokoh agama, ya, dengan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok rentan perempuan, anak dan disabilitas, termasuk dengan media menjadi satu segmentasi. Kita ini harus sama-sama terintegrasi, saling berkelanjutan prosesnya satu sama lain. Sehingga yang muncul dengan tagline KPU Sulsel, pilkada untuk kita, bahwa kegiatan tahapan-tahapan pilkada itu adalah milik kita semua, bukan hanya milik KPU Sulsel. Ya, seperti penjelasannya ya. Oke, baik. Itu. Itulah adanya gerakan yang akan terus berkelanjutan gitu ya Pak. Lantas mungkin tadi sesuai yang Vio sampaikan, selaras dengan pernyataan terakhir Pak Uceng, bahwa menyoal aktor-aktor yang digerakkan gitu ya untuk melakukan politik uang dan sebagainya ini adalah anak-anak yang berada ya kisaran umurnya masih 17 tahun atau bahkan di bawah 17 tahun gitu ya, kita katakan seperti itulah. Lantas mungkin apakah tingkat pendidikan mempengaruhi resistensi pemilih atau generasi muda ini untuk menolak politik uang? Ya. Kira-kira jawabannya seperti apa Pak? Dan gambarannya seperti apa? Ya, bagaimana bisa menjadi pemilih cerdas? Kan begitu. Kan pertanyaannya bagaimana supaya kita dianggap sebagai pemilih cerdas?
Jadi bukan tentang batasan usia. Yang umur 60 tahun tidak lebih cerdas dong dibanding dengan pemilih pemula yang menolak politik uang, kan begitu. Sebaliknya juga ya lebih parah pada saat menurut saya ya lebih tragis di umur 17 tahun ini menerima politik uang dibanding yang sudah berumur 60 tahun. Nah, sehingga saya berbagi trik tentang bagaimana menjadi pemilih pemula yang cerdas. Ya, pertama, pastikan dulu teman-teman terdaftar sebagai pemilih. Jangan sampai kita mau menyalurkan hak kita di tanggal 27 November masih ada di antara teman-teman yang belum terdaftar sebagai pemilih. Ya, jadi bisa menggunakan cek DPT online. Ya, KPU punya aplikasi cekdptonline.go.id. Teman-teman tinggal menginput NIK, nomor induk kependudukannya, kemudian akan menerima OTP itu dimasukkan dan muncul di mana TPS kita akan memilih pada saat hari pemungutan suara. Ya, itu ada. Nah, terus apa yang kedua? Cara cerdas yang kedua, mengetahui jejak dari tim pasangan calon. Ya, ya paling tidak ada visi dan misi. Teman-teman kalau melihat Instagram KPU salah satunya ya, Instagram KPU itu akan ada visi misi program masing-masing pasangan calon di situ. Tinggal dibaca. Wah, saya kalau mau memilih saya mau yang ada visi misinya, misalnya menggerakkan kelompok-kelompok pemuda atau pemula. Ya. Kalau yang ngurus orang tua saya tidak mau. Itu bagian daripada proses pencerdasan. Jadi mengetahui jejak, visi misi dan program pasangan calon. Nah, terus yang ketiga apa? Cara yang ketiga menjadi pemilih pemula yang cerdas. Ya, bagaimana bisa mengetahui informasi-informasi selama masa tahapan-tahapan kampanye. Karena ya jangan sampai mereka memasukkan visi misi program, kemudian pada saat masa kampanye, dan kemudian mereka tidak berkelas terhadap visi misinya. Apalagi yang lain, yang kalau lewat depan tak misalnya tidak buka-buka pintu mobil, kan itu cara cerdas juga itu. Ya, nanti disapa, Ananda dari mana? Padahal selama ini tidak pernah kita disapa-sapa, kasihan. Ya, nanti mau menjelang pilkada, nanti menjadi tim paslon baru disapa kita, kan banyak itu. Terlalu banyak saudara kita menjelang hari pemungutan suara, sekalinya kalah menjadi kebencian semua. Ya, jadi pintar-pintar menjadi pemilih pemula. Ya, bagaimana bisa mengetahui jejak calon, mengetahui dengan cara apa saja. Ini kan rekan-rekan mahasiswa kan lebih banyak menggunakan handphone. Ya, pasti ada kuotanya, tidak mungkin tidak ada kuotanya. Ya, browsing lah tentang mereka, karena di dalam Google itu pasti muncul semua. Siapapun pasangan calon, dari kapan dia mulai berkarir dan pernah tertracking di informasi-informasi pemuatan media, itu pasti akan ada jejaknya itu. Ya, itu bagian daripada trik untuk adik-adik, ya, bagaimana bisa memahami. Jadi ya saya sampaikan tadi bahwa tentang menjadi pemilih itu bukan korelasi usia sebenarnya. Ya, tidak adalah segmentasi usia. Siapapun yang paham dan tidak melakukan 3 hal tentang indeks kerawanan pilkada itu, politik uang, kemudian tidak tetap netral sebagai ASN, tidak menjadi bagian dari penyebar luasan informasi hoax, itulah pemilih cerdas yang sungguhnya. Jadi bukan tentang umur, ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bukan tentang umur ataupun juga tentang tingkat pendidikan, tapi bagaimana kita bisa mengetahui tips and trick gitu ya, dari pemilih pemula yang benar gitu arahnya. Lantas mungkin sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini, Pak Uceng, tentunya bahaya politik uang terhadap karakter generasi muda. Dan kira-kira jika biasanya kan satu orang udah terjun nih, akan menjadi kebiasaan tuh setiap harinya. Lantas mungkin ketika anak muda, generasi muda ini terjun dalam politik uang, kira-kira pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi seperti apa sih? Ya. Kebiasaan yang buruk dilakukan secara berulang akan menjadi dianggap seperti sesuatu yang benar. Ya, tentang bahaya politik uang, sekiranya dari perspektif penyelenggara pemilu, ya KPU, Bawaslu, ini yang saya sampaikan tadi menjadi kejahatan demokrasi. Ini luar biasa, efeknya luar biasa. Jadi pasangan calon bukan lagi perang gagasan, bukan lagi perang ide, bukan lagi perang visi, misi, program, dan citra diri. Jadi mereka berkampanye, ya itu pasti targetnya adalah bagaimana seorang pemilih
memilih pasangan calonnya bukan berdasarkan hati nuraninya. Kau pilih saya walaupun programnya ya, kan kadang begini, ada 5 pasangan calon misalnya di satu tempat, kita sudah tahu sebenarnya bahwa ini yang paling unggul ini, ya, mulai dari di tahapan kampanye menyampaikan visi misi program dan jati dirinya, apalagi di dalam PKPU 13 ini ditambah lagi berkorelasi dengan RPJPD Kabupaten Kota dan Provinsi, ya, sudah ada memang rencana program jangka panjang daerahnya didesain. Nah, kalau pasangan calon tidak punya gagasan, tidak punya visi misi dengan baik, yang tidak berkorelasi dengan keinginan teman-teman pemilih pemula, sudah tahu tidak sesuai. Tapi karena adanya politik uang, maka program-program gagasan, ya, kemudian apa yang teman-teman pikirkan tentang 5 tahun ke depan itu pasti tidak menjadi bagian dari rencana panjang, program jangka panjang dari partai dari tim paslon yang dimaksud. Pasti tidak, ya. Ributlah, ada pembangunan begini tidak sesuai dengan keinginan pemilih pemula misalnya. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Kita sendiri yang pada saat memilih tidak menyalurkan hak pilih kita. Sudah jelas ada pasangan calon yang betul-betul membawa aspirasi pemilih pemula, tapi kita tidak coblos dia hanya karena persoalan ada uang, ya. Nah, kembali tentang demokrasi secara substansi. Demokrasi secara substansi maka menempatkan teman-teman pemilih pemula ini yang mengawal proses-proses kerja-kerja pasangan calon terpilih untuk 5 tahun ke depan. Itu dimaksud dengan demokrasi secara substansi. Kalau yang kita bahas tadi tentang pencalonan, tentang kampanye, tentang hari pemungutan suara, itu demokrasi secara prosedural. Nah, 5 tahun ke depan tidak boleh lagi ngedumel, kasih tahu memata, jangan protes kalau naiki harga beras. Karena kenapa? Kita kemarin memilih pasangan calon dengan pakai uang. Nah, demokrasi secara substansi, teman-teman sekalian, saya mau mengilustrasikan secara sederhana. Ada yang biasa pergi nonton bola PSM di stadion, ya. Pada saat PSM bermain bola melawan misalnya Persatuan Sepak Bola dari Persija misalnya, yang bertanding di lapangan nih, bertanding di lapangan Matoangi misalnya, hasilnya 4-0, menang PSM. Maka penonton-penonton melaksanakan kegiatan demokrasi secara prosedural. Sudah menang, sudah tepuk tangan orang. Kadang ada melempar juga botol aqua sekali-sekali. Nah, setelah PSM keluar, sudah menjadi pemenang, maka penting penonton PSM ini misalnya mengawal dengan baik proses yang terjadi di PSM, dari proses pengelolaan manajemen PSM-nya, ya, bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari permainan bola itu sendiri, ya, seperti itu ilustrasinya. Jadi kita harus mengawal dengan baik. Kita harus mengawal. Tugas kita di hari pemungutan suara 27 November tidak selesai. Itu baru permulaan. Tugas kita selanjutnya, kalau kita tidak politik uang, ya, kalau kita politik uang selesai kita di situ 27 November. Ya, tidak ada lagi hak kita sampai dengan tahun 2029. Tidak ada lagi hak kita ini. Sudah selesai tugas yang politik uang. Nah, yang tidak politik uang, maka penting mengawal proses demokrasi secara substansi untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini yang dimaksud dengan mengawal demokrasi bagi tim pasangan calon pemenang. Jadi ya sudah selesai semua. Tidak ada lagi terkanalisasi bahwa tim pasangan calon 1, 2, 3, 4, 5 semua melebur menjadi satu dari tim pasangan calon pemenang. Itu dimaksud dengan demokrasi secara substansial. Maka kalau saya ditanya bahayakah? Itu bahaya banyak sekali. Karena menjadi kejahatan demokrasi, bukan hanya tentang pidana, bukan hanya tentang denda, bukan hanya karena terbukti melakukan menerima dan menjadi pembagi misalnya, menerima dan menjadi pelaku politik uang, tapi lebih penting daripada itu bahwa politik uang itu menjadi satu kejahatan brutal, kejahatan demokrasi untuk demokrasi secara substansi 5 tahun ke depan. Seperti itu. Berarti pengaruhnya memang cukup signifikan gitu ya ketika melakukan money politik atau menjadi penerima money politik, maka sampai hari itu aja, hari pemilihan saja punya kapasitas untuk bagaimana ikut berdemokrasi lah di pemilu atau juga bahkan pilkada mendatang. Dan mungkin menyoal
perkenalan nih Ya. generasi muda, teman-teman sekalian mungkin yang mewakili generasi muda yang hadir saat ini ingin mengenal calonnya nanti. Apakah akan ada agenda debat yang dilangsungkan oleh KPU Sulsel? Jadi KPU Sulsel kalau mau melihat visi misi program pemilihan gubernur ya, karena di Sulsel ini ada 24 kabupaten kota, Ya. ada 3 kota, 21 kabupaten, dan 1 provinsi, jadi ada 25 kali kegiatan debat dikali 2. Baik. Untuk rentang waktu mulai tanggal 15 Oktober, dimulai dari KPU Goa, teman-teman bisa menyaksikan debat. Baik. Di situ kita lihat yang namanya adu gagasan, adu program visi misi. Kelihatan yang jago berdebat di situ. Kelihatan kemampuan bernarasi, kemampuan argumentasi. Yang lebih penting adalah penyampaian visi misi program ide gagasan untuk 5 tahun ke depan. Silakan teman-teman menyaksikan dengan baik ya. Untuk KPU Sulsel sendiri pelaksanaan kegiatan debat itu dilaksanakan di tanggal 28 Oktober tahun 2024 ya. Dengan kegiatan debat kedua di tanggal 10 November tahun 2024. Ada 2 pasangan calon yang akan berdebat, akan menyampaikan visi misi programnya. Silakan adik-adik menyaksikan live melalui televisi nasional, bisa mendengarkan lewat radio juga ya. Ya, nanti akan diumumkan di Instagram KPU. Baik. Lembaga penyiaran mana yang diajak bekerja sama dengan KPU di debat pertama dan debat kedua itu. Baik. Ya. Termasuk panelisnya nanti ya? Termasuk panelisnya. Akan diumumkan di Instagram, Akan berarti diumumkan, belum akan bisa diumumkan. saat ini? Ya, akan diumumkan di atas tanggal 19 lah. Oke, baik. Ya. Jadi panelis itu kita rekrut, kita menerima panelis dan kita sudah tetapkan dari kalangan akademisi, kemudian kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 dan petunjuk teknis Baik. nomor 1363 tahun 2024 seperti Oke. itu. Ya, jadi sore hari ini teman-teman dapat clue gitu ya, syarat-syarat jadi panelis untuk nanti debat, khususnya debat calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Dan mungkin sebelum kita menutup, teman-teman, seperti yang Vio janjikan tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin kita butuh 2 penanya saja gitu ya, Kak Uceng. Dari teman-teman boleh silakan acungkan tangan, dan juga nanti kita akan ada bagi-bagi hadiah di akhir. Khusus bagi penanya, 2 orang. Oke, silakan. Mic-nya dong, Kak. Bentar ya. Dioper aja mic-nya. Ini kalau warna hitam dari kampus mana? Iya, Saya nanti baru lihat. perkenalan diri tahu Pak Uceng. Oh, belum ya. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dari kampus Universitas Negeri Makassar. Pertanyaan saya, Pak, kemarin saya mengikuti politik yang mendapat uang. Oh. Saya yang Kampanye. Iya. Ya. Yang ikut serta. Iya. Nggak usah sebut Oke. namanya, nggak usah sebut namanya. Yang nggak usah Ya. sebut nama Ya. calonnya gitu ya. Ya. Nama calon Saya pacarnya. mendapatkan uang 300. Kapan Dari- itu di pemilu? Pemilihan DPRD apa kan? Oh, pemilihan Pileg, umum. pileg. Iya. Oh, legislatif. Iya. Iya, Berarti Pak. tahun ini. Iya. Oke, lanjut. Nah, kemarin saya tidak tahu bilang ini uang halal atau tidak. Jadi Oke. saya terima saja. Oke, gitu ya, halal atau enggak? Ya, tidak ku tahu Ki. Iya, Jadi iya. jadi pas itu ku dapat uang 300 kan demi kebutuhan kami. Oke. Anggapannya seperti itu. Dila Iya. enggak? Ya. Pertanyaan saya ini, Pak, bagaimana caranya mengatasi Yang ada uangnya? Yang tidak ada uangnya? yang ada uangnya? Yang ada uangnya. Yang ada uangnya atau yang enggak ada? Yang ada uangnya, Kak. Yang ada uangnya. Kan ditahu kemarin. Karena bilang, tanggung jawab moral. Kayaknya tadi Pak Uceng udah buka HP mau telepon polisi kayaknya. tidak ditahu, Pak. Oke. Tidak ada berpikir bilang halal atau tidak. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi seperti yang Vio sampaikan, buat teman-teman mungkin yang sudah pernah gitu ya Pak Uceng, kita mau dengar bagaimana ceritanya dan akhirnya Faradila berani akhirnya di akhir-akhir gitu ya. Dan juga ada pertanyaan Pak Uceng, kira-kira nextnya gitu ya, nextnya bagaimana Karena supaya belum tahu ini tahu. uang haram atau uang halal. Karena tidak tahu ya, karena tidak Oke. tahu. Yang di highlight karena tidak tahu Pak. Jadi
Kalau orang tidak tahu bisa dihukum tidak? Ya, bisa dihukum tidak kalau tidak tahu? Jadi asas dalam hukum itu ada yang dimaksud dengan fiksi hukum. Jadi masyarakat sudah dianggap tahu, mau baca mau belum membaca undang-undang. Setelah diundangkan berlaku fiksi. Masyarakat dianggap sudah tahu. Ya. Jadi setelah berlakunya Undang-Undang 7 tahun 2017 kemarin, ini kan bicara pemilu ini. Itu ada unsur pidananya kemarin. Jadi mau tahu dan tidak tahu dianggap sudah tahu. Maka itu adalah hal yang tidak benar. Saya sampaikan buat adik-adik. Jadi caranya seperti apa? Jangan dilakukan lagi. Ya, jangan dilakukan kembali. Pokoknya kalau sudah ada uang-uangnya, tolak, kita harus menolak. Jadi saya ingatkan ya untuk teman-teman bahwa fiksi hukum itu, asas fiksi itu kita mau membaca atau belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar, itu dianggap kita sudah tahu. Itu mengikat. Fiksi hukum itu mengikat. Kalau Undang-Undang 10 tahun 2016 ini tentang pemilihan kepala daerah sudah memberikan batasan ada pidananya, maka adik-adik mau tahu dan tidak tahu itu sudah bisa dipidana. Ya. Jadi bukan saran lagi, harus jangan dilakukan lagi seperti itu, ya. Nah, 300.000 dibagi 365 hari dibagi 5, jatuhnya Rp164 per hari. Ya, seperti itu. Kalau masih ada melakukan, ya, itu harganya itu. Seperti itu kita menggadai hak kita. Jadi datang ke TPS itu adalah hak, bukan kewajiban. Datang ke TPS itu adalah hak, bukan kewajiban. Nah, ini 164 hari per hari dibagi lagi 24. Berapa dibayarkan kita? Dibayar ke kita Rp6,8 per jam. Itu nilai harga kita dari 300.000. Karena dibagi 5 tahun, dibagi 365 hari, jatuhnya Rp164. Dibagi lagi Rp164 per 24 jam, termasuk tidur siang itu dibayar kita. Ya, Rp6,8 per jam. Kita mau bagi 60 menit lagi. Ya, kita bagi lagi 60 menit lagi. Jatuhnya Rp0,1 per menit kita dibayar. Jadi tidak ada harganya. Kita menggadaikan hak kita senilai 300.000. Jadi seperti itu ya. Jangan menggadaikan hak kita, karena ya saya ingin tekankan, datang ke TPS itu adalah hak, bukan kewajiban. Kalau tidak mau, kalau masih bingung nyoblos satu pasangan calon tertentu atau caleg tertentu, ya silakan buka Instagram KPU, men-tracking pasangan calon. Karena tentang hak ini kita bisa kita bisa menagih, ya. Kita bisa menagih apa yang pernah kita lakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon, mencoblos caleg tertentu, itu kita bisa menagih. Ya, enggak apa-apa kita sampaikan, saya coblosi kemarin. Kenapa tidak membawa aspirasi pemilih pemula misalnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita tagih mereka. Nah, kalau kita dibayar dengan uang, tidak ada, itu selesai kita tanggal 27 November. Selesai tugas kita. Mau ribut ini pemerintahan, mau naik harga LPG, mau naik harga pulsa, ya. Mau naik harga kuota. Itu bukan, kita tidak punya hak lagi untuk memprotes. Kita tidak punya hak untuk mempertanyakan. Karena sudah jelas sekali, apalagi pasangan calon yang menaikkan itu pasangan calon yang kita coblos, yang kasih kita uang. Itu tidak ada hak kita. Jadi saya mengingatkan bahwa adik-adik jangan pernah menggadaikan haknya. Hak itu masa hak kita digadai, namanya hak 300.000, memang banyak 300.000 pasal kita lihat. Tapi kalau dibagi-bagi bisa bentar, bagi 5 tahun dibagi 365, dia bagi 24 jam, jatuhnya kasihan Rp0,1 per menit. Ya, dikali 60 ya Rp6,4 per jamnya. Seperti itu harga kita. Masa murah sekali harganya, ya. Oke. Enough? Cukup Faradila? Iya. Dan juga untuk teman-teman gitu ya. Ini udah ada contoh kasus ya. Saya suka kejujuran, ternyata memang betul ya, di kalangan pemilih pemula ini. Siapa yang kasih kemarin? Teman-temannya toh? Temannya juga yang Teman-temannya. kasih. Seumur pemilih pemula juga bukan? Siapa yang kasih Faradila itu seumurannya Faradila atau udah matang? Oh, keluargamu. Oh, menggunakan simpel. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, sudah merasa tidak nyaman kalau dia berbeda. Ya, merasa nyaman. Itu hasil riset, modus yang dilakukan oleh caleg-caleg kemarin, kemudian tim paslon,
Dia langsung booking kakak, berapa ke satu rumah? Ya. 4 orang ke saya. Nah, ini 4 orang ini. Ya, kamu yang terima 1 orang, yang 3 orang terima, kita kasih. Nanti kalau datang ke TPS sebentar, ya pastikan ada buktinya. Jadi saya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Kalau Kak. sendiri tidak ya? Enggak Enggak pernah dong, terima? enggak. Alhamdulillah, saya enggak. Saya bersih. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Ada 2 ya? Kita kasih yang laki-laki dulu ya. Yang Ya, paling cowok cakep, dulu. yang paling cakep. Silakan. Perkenalan diri ya. Boleh berdiri? Iya. Siapa Biar nama- dilihat siapa namanya? Siapa kegantengannya. namanya? Agung Pak. Siapa? Agung. Jadi Agung. perkenalannya saya Agung Cakep. Ya, Ade. silakan. Perkenalkan, nama saya Agung Fatur Rahman Ya. dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Menurut saya Pak, pendidikan yang baik akan membentuk generasi muda yang baik. Pendidikan yang baik akan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan etika. Baik. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Hal ini penting juga Pak. Hal ini penting untuk memberikan pengetahuan untuk bahayanya politik uang. Menurut pertanyaanku Pak, menurut Bapak, apakah perlu pendidikan dalam membentuk kesadaran generasi muda akan bahayanya politik uang? Terima kasih Pak. Ya, Ya, langsung dijawab aja, Pak. Apakah penting ya? Jadi KPU dalam arah kebijakan pendidikan pemilih yang saya sampaikan tadi, gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi, menetapkan 3 segmentasi untuk menyasar kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih, termasuk hari ini kita melakukan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmentasi pemilih pemula. Ya, itu penting. Beda caranya bertemu dengan pemilih pemula, ya, saking pentingnya itu. Sekarang kita yang sudah berumur 50 tahun ini harus seolah-olah seperti anak muda, karena sangat penting bertemu dengan pemilih pemula. Ya, bagaimana bisa melakukan pendekatan secara fisiologis kepada pemilih pemula. Maka pemilih pemula ini dan pemilih pemuda merupakan salah satu segmentasi di KPU seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia menempatkan bahwa pemilih pemuda dan pemuda ini merupakan segmentasi yang penting disasar dalam memberikan informasi sekaitan dengan pendidikan pemilih dan kesadaran politik. Ya, saya sepakat tadi bahwa pentingnya nilai-nilai nilai-nilai kekeluargaan, ya, etika, ya, dalam keluarga segala macam. Bagaimana bisa membentuk karakter teman-teman, ya, karena kita bicara tentang pilkada, membentuk karakter teman selaku pemilih ke depan. Jadi caranya seperti apa? Saya ulang tadi, caranya itu harus cerdas, mengetahui jejak calon. Ya, kesadaran politik itu dilakukan sepanjang masa. Ini kesadaran politik, pendidikan karakter, pendidikan politik dalam bentuk kesadaran politik dilakukan terus-menerus. Kalau pendidikan pemilih dilakukan pada saat ada tahapan-tahapan yang berjalan, baik pemilu maupun pilkada, sehingga KPU pada saat selesai tahapan-tahapan pilkada bukan tidak kerja, terus-menerus melakukan pendidikan pemilih, ya, termasuk ya bekerja sama dengan Tribun Timur, ya. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU, terus-menerus melakukan pendidikan karakter, ya, melakukan pendidikan politik dalam bentuk berbagai segmentasi. Caranya ya sedapat mungkin dengan cara-cara pendekatan yang berbeda, ya, pemilih pemula, pemilih pemuda, ya. Jadi itu jawabannya tadi, ya, bahwa apakah penting sekali, bahwa Bugis bilang pentilada, ya. Terjawab Agung? Ya. Cukup? Oke, terima kasih Agung juga yang sudah mau bertanya. Kita buka satu pertanyaan lagi Kak. Tadi ada 2 ya, gimana kakak-kakak? Ya itu aja, nanti terakhir. Berarti 4 ya Pak? Ya. Iya, sebelum Baik, kita terima closing. kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahidah Syarif, jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dipanggil? Syahidah. Syahidah. Oke. Silakan Jadi Syahidah. dari Status mahasiswa. mahasiswa, ya. Cerdas. Jangan bilang single. Status mahasiswa. Baik, dari pemaparan materi tadi saya menyimak, saya menyimpulkan bahwasanya solusi yang diberikan itu
masyarakat lah yang harus diedukasi, masyarakat yang harus tidak menerima money politics itu. Tapi saya jadi penasaran gitu, kenapa elit ini ingin melakukan money politics gitu? Bukankah dari sistemnya yang membuka keran untuk para elit ini untuk melakukan politik uang itu terhadap masyarakat? Nah, sedangkan masyarakat, kalau kita dari sudut pandang masyarakatnya, masyarakat kan terhimpit dari segi ekonomi, segi dari dampak lifestyle dan sebagainya yang menuntut mereka bergaya yang tidak seharusnya dan membutuhkan uang. Pokoknya banyak faktor yang membuat masyarakat itu ingin menerima politik uang itu. Nah, menurut Bapak sebenarnya solusi tuntasnya itu seperti apa? Karena kalau mungkin masyarakat yang terus diedukasi itu sepertinya sampai sekarang terbukti masih politik uang itu masih merajalela begitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi tuntasnya seperti apa, atau mungkin harus mengubah sistemnya kah, atau seperti apa? Terima kasih. Oke, langsung saja mungkin Pak Uceng. Jadi mungkin singkatnya adalah ketika masyarakat diedukasi, tapi yang di atas juga nih yang memberi. Masih terulang juga. Iya, masih terulang juga sampai terulang siklusnya. terus? Ya, KPU sudah bekerja melalui cara-cara cara-cara luar biasa menurut saya. Ya, perangkat KPU dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa itu sudah memberikan pendidikan pemilih. Bagaimana supaya politik uang ini bisa betul-betul bukan lagi menjadi bagian yang sangat-sangat meresahkan di setiap kontestasi baik pemilu maupun pemilihan. Nah, saya tadi menyebut bahwa ada namanya pendidikan politik dalam bentuk kesadaran demokrasi. Jadi namanya kesadaran bukan hanya mengingatkan mereka bahwa politik uang itu sudah politik uang itu adalah hal yang tidak baik ya, merupakan kejahatan demokrasi. Ataukah pendapatnya namanya Pak Dr. Sukmajati ya, pakar UGM, menyatakan bahwa politik uang itu adalah kebrutalan demokrasi. Itu sudah selesai itu. Itu berarti sudah diketahui bahwa itu tidak baik. Nah, tapi memang ada yang memang tidak sadar. Sudah tahu tapi tetap melakukan. Ini yang dimaksud dengan membangun kesadaran politik. KPU terus-menerus melakukan. Nah, kan kembali ke masing-masing personnya. Sekuat apapun KPU Bawaslu dengan teman-teman media memberitakan bahwa politik uang itu adalah hal yang tidak baik, merupakan kejahatan demokrasi, merupakan kebrutalan demokrasi, kejahatan politik. Tapi kalau dari kesadaran pemilih tetap mau menerima, maka itu di luar daripada kuasa atau kemampuan KPU. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sistem dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sudah mengatur tentang pidana. Itu sudah ada pidananya yang bisa memberikan efek jerah. Sudah memberikan efek jerah. Bagaimana pelaku politik uang ini betul-betul bisa tidak mau melakukan lagi karena adanya pidana pemilihan ya, pidana politik ya yang pernah dilakukan misalnya. Tapi menjadi pertanyaan, masih terulang terus. Jadi ada apa ini politik uang? Saya sampai berkelakar dengan teman-teman. Saat yang bisa membuat politik uang ini tidak menjadi masalah di demokrasi apa itu? Pisahkan antara politik dan uang. Ya, politik dan uang. Jangan pernah mempertemukan mereka. Dipisahkan ini, dibuat cerai. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah paham tentang politik, tentunya uang yang menjadi bagian dari proses-proses politik itu disadari. Maka kan tidak pernah ada keinginan namanya menerima politik uang. Ya, kalau sistem menurut saya sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa sistem ini diubah ini. Mulai dari undang-undang sebelumnya ya. Kita bicara tentang di pemilu kemarin yang menggejala politik uang. Ya, hari ini alhamdulillah di Sulsel belum pernah ditemukan. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Melalui desain Undang-Undang 8 tahun 2012, masuk lagi Undang-Undang 10 tahun 2016, diubah terus lagi. Diberikan batasan dalam bentuk bahan kampanye jangan lebih 100.000, dibuat batasan itu. Kalau lebih menjadi masalah. Kalau menurut politik uang, diskualifikasi pasangan calon, dibatalkan sebagai calon. Itu luar biasa. Tapi ya sekali lagi bahwa sepemahaman saya bahwa hukum itu selalu tertati-tati mengikuti kejahatan, selalu mengikuti ini. Maka ya peran-peran serta dari pemilih, peran-peran serta dari unsur penyelenggara, kepolisian, kemudian
kelompok-kelompok segmentasi yang ada di pemilihan kepala daerah memang harus kolaborasi prosesnya, ya. Sampai kapan? Sampai mereka betul-betul sadar dan mengetahui bahwa politik uang itu merupakan kejahatan demokrasi. Jadi katakan tidak terhadap politik uang, apapun bentuknya. Kalau ada uang mau dikasih gitu, itu sudah masalah itu. Sampaikan ke pelaku bahwa saya menolak politik uang, saya punya hak suara dan tidak mau dibeli dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ya. Betul. Cukup, enough, terjawab. Syahida, ya nanti mungkin bisa dilanjut di sesi berikutnya. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Uce yang sudah memberikan kami edukasi, juga ilmu bagaimana mungkin saat ini kita harus memberantas tuntas. Tadi kalau misalnya ada contoh bahwa ketika masyarakat ini selaku penerima, tentunya ada juga pemberinya. Berarti keduanya harus dituntaskan semua nih. Oke, dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini, juga kepada Tribuners yang ada dimanapun berada. Tentunya semoga informasi yang kami bagikan ini bisa berguna bagi kita, apalagi di pemilihan nantinya di tanggal 27 November 2024. Dan semoga informasi ini memberi kontribusi positif bagi kita semua, dan tentu kita berharap bahwa generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang hadir saat ini ataupun juga dimanapun berada bisa menjadi agen perubahan dalam menuntaskan praktik politik uang. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hussein, dan terima kasih juga kepada teman-teman. Mungkin kita beri aplaus buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.